Gadis ini hidup dengan ayah pengumpul sampah, tapi dia pewaris miliaran dan CEO jatuh cinta padanya. Pagi itu, matahari Seoul belum benar-benar muncul, tapi hiruk-pikuk pasar sudah terdengar. Di sebuah lorong kecil yang dikelilingi tumpukan kardus, besi bekas, dan plastik botol yang berderak tertiup angin, Seo Hana bangun dari kasur tipis yang menempel pada lantai kayu usang. Atap bocor di atas kepalanya masih meneteskan sisa hujan malam tadi. Tangannya meraih handuk lusuh, sementara suara seretan dari luar membuatnya menoleh. Ayahnya, Seo Dong-hun, sedang menyusun karung-karung sampah yang akan ia bawa ke pusat daur ulang. Hana tahu betul setiap gerakan ayahnya. Sakit pinggangnya, napasnya yang berat, punggungnya yang semakin bungkuk, dan tetap saja pria itu tersenyum. "Ayah berangkat dulu, Hana. Kau sarapan ya?" Hana bangkit cepat. "Tunggu, biar aku bantu angkutnya." Dong-hun menggeleng sambil menepuk kepala putrinya. "Tidak perlu. Tahu harus ke kafe, jangan sampai terlambat, nanti dipotong gajinya." Hana tersenyum kecil, hatinya hangat sekaligus pedih. Betapa keras ayahnya berusaha menjaga harga dirinya agar putri tunggalnya tidak lebih menderita dari dirinya. Padahal Hana tak pernah malu. Baginya, ayah adalah pahlawan yang membuatnya hidup hingga hari ini. Hana berlari-lari kecil menuju pusat kota. Pekerjaannya sebagai pengantar kopi di Cafe Mojito 24 tidak membayar banyak, tapi cukup untuk membantu ayahnya. Hari itu kafe sangat sibuk, terutama karena ada pesanan dari Julian Group, gedung megah yang terkenal sebagai markas para konglomerat dan rumah bagi CEO termuda Korea, Kang Jae-hyun. Tentu saja, Hana tidak pernah berharap melihat pria itu. Baginya, orang-orang seperti Jae-hyun adalah legenda, tidak nyata seperti tokoh drama di TV. Tapi takdir tidak suka tenang. Saat Hana keluar dari lift menuju lantai paling atas, ia tidak melihat seorang pria berjalan cepat ke arahnya. Bruk, dunianya bergetar sesaat. Gelas kopi panas tumpah ke seluruh dada pria itu. Kemeja putih mahalnya langsung bernoda coklat. Ruangan sunyi. Semua karyawan yang melihatnya pucat pasi. Hana menatapnya dan langsung membeku. Itu Kang Jae-hyun, CEO paling ditakuti di Korea. Mata pria itu tajam, dingin, dan terkejut karena seseorang berani menyentuhnya. Hana membungkuk panik berkali-kali. Maaf sekali, aku tidak sengaja, benar-benar tidak." Jae-hyun mengangkat tangannya, menghentikannya. "Pergi." Satu kata, dingin, memotong udara seperti pisau. Hana seperti ditampar. Wajahnya memerah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia buru-buru mengambil gelas-gelas sisanya dan berlari keluar, nyaris menangis. Tapi ia tidak melihat bahwa Jae-hyun memandang punggungnya lama. Karena untuk pertama kali, seseorang menatapnya tanpa takut. Dan itu mengguncangkan dirinya. Malam itu, saat Hana membantu ayahnya memilah sampah, suara ketukan keras terdengar. Seorang pria berjas hitam berdiri di depan rumah reot mereka. Ia tampak seperti pengacara kelas atas. "Apakah Anda Seo Hana Sisi?" Hana mengangguk ragu. Pria itu menyerahkan amplop tebal. "Ini panggilan resmi dari kantor hukum Lee and Park. Anda diminta hadir besok pagi. Ini sangat penting." Ayah Hana tertegung, wajahnya berubah pucat seketika, seolah melihat hantu dari masa lalu. Saat pria itu pergi, Hana memegang amplop itu erat. "Ayah, apa ini?" Dong-hun menatap lantai, tubuhnya gemetar halus. "Hana, kau janji, apapun yang terjadi, jangan percaya orang asing begitu saja." Hana bingung. "Ayah, kenapa? Ada apa?" Dong-hun tidak menjawab, matanya penuh ketakutan, seolah-olah ia tahu hari ini pasti akan datang. Kantor hukum Lee and Park adalah bangunan mewah, penuh kaca, dan terlalu besar untuk seseorang seperti Hana yang terbiasa dengan bau sampah dan kardus bekas. Saat ia dipersilahkan duduk di ruang pertemuan, dua pengacara senior masuk. Salah satunya membuka map besar dan berkata, "Seo Hana Sisi, kami mewakili keluarga Han Global." Hana tidak mengerti. "Maaf, saya tidak mengenal siapapun dari keluarga Han." "Anda tidak mengenal mereka, tapi mereka mengenal Anda." Hana mengernyit. "Eh, Anda adalah cucu dari Han Tae-sok, pemilik Han Global. Ibu Anda adalah putri satu-satunya keluarga Han." Dek, dunia Hana berhenti. Ia tidak bisa bernafas. "Ibu saya, tapi ayah bilang..."
Ibu Anda meninggalkan warisan besar sebelum ia menghilang, dan kini Anda adalah pewaris dahnya. Hana seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Warisan, keluarga konglomerat, pewaris, itu semua tidak masuk akal bagi seseorang yang hidup menjual sampah plastik setiap hari. Ia menatap tangan gemetarnya sendiri. Ini pasti salah orang. Pengacara itu menatapnya tajam. Tidak, dunia Anda akan berubah mulai hari ini. Beberapa hari setelahnya, Hana harus mengikuti pemeriksaan identitas, pertemuan dengan Dewan Keluarga, dan wawancara sebagai calon pewaris. Tanpa ia sadari, semua itu membuatnya sering berada dekat lingkungan bisnis tingkat atas. Dan itulah bagaimana Kang Jae-yun melihatnya lagi. Hana sedang berlari-lari kecil di lobi hotel tempat pertemuan perusahaan. Ia tersandung karpet dan hampir jatuh ketika seseorang memegang pergelangan tangannya. Ia mendongak. Kang Jae-yun. Tatapan itu masih sedingin dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kau? Maaf, aku tidak sengaja lagi. Jae-yun memperhatikan wajahnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin kau ada di sini? Hana menggaruk kepala gugup. Aku juga tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Untuk pertama kalinya, sudut bibir Jae-hyun terangkat tipis. Sangat tipis, tapi nyata. Kau memang aneh. Jantung Hana berdebar kencang. Ia membungkuk dan berlari pergi lagi, meninggalkan Jae-hyun yang tak mengerti kenapa ia tersenyum. Masuk ke keluarga Han global bukan hal mudah. Bibi tiri, sepupu, dan semua orang yang ingin menguasai posisi pewaris langsung memusuhi Hana. Han Sujin, bibi tirinya, berkata sinis, "Gadis dari tempat sampah seperti kamu tidak pantas masuk keluarga kami." Han Min-woo, sepupunya, menatapnya penuh ejekan. Jangan berharap menduduki kursi pewaris, kau bahkan tidak tahu cara memegang sendok perak. Hati Hana terluka, tapi ia menahan air mata. Ia tahu dirinya tidak dipandang, tapi ia tidak akan mundur begitu saja. Ketika keluarga Han menyebarkan rumor buruk tentang Hana, tuduhan yang memalukan dan membuatnya dikecam publik, Jae-hyun muncul di konferensi pers besar. Semua wartawan menyorot. Jae-hyun berdiri di podium dan berkata, "Sohana bukan gadis murahan seperti yang kalian tuduhkan. Jika ada yang menyinggung martabatnya, itu berarti menyinggung saya. Karena saya menyukainya." Seluruh ruangan terdiam. Hana yang melihatnya dari layar menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Kenapa pria itu melakukan ini untuknya? Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Jae-hyun mulai menjemput Hana diam-diam, mengajak makan malam sambil membahas kehidupan, bukan bisnis, mengajari Hana membaca dokumen perusahaan, bahkan menemaninya melihat ayahnya mengumpulkan sampah. Ayah Hana terkejut melihat pria random berjas mahal ikut memilah sampah. "Nak, kamu kok ikut-ikut begini?" "Saya sedang belajar cara hidup yang benar." Dong-hun menatapnya curiga. Hana memerah. Jae-hyun hanya tersenyum sambil mengambil botol plastik yang berserakan. Dunia Hana terasa begitu hangat. Ketika Hana mulai diterima di perusahaan, ia menemukan dokumen tersembunyi yang menunjukkan bahwa ibunya tidak meninggal secara alami. Ada tanda-tanda sabotase. Ada bukti bahwa seseorang dari keluarga Han menginginkan warisan jatuh ke tangan mereka sendiri. Hana mulai menggigil. Jae-hyun datang ketika ia menangis. "Siapapun yang melakukan ini akan membayarnya. Aku bersumpah, Hana." Hana memeluknya, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Dengan keberanian baru dan dukungan Jae-hyun, Hana mulai melawan. Menghadapi dewan direksi, menolak dikendalikan keluarga, memperjuangkan keadilan untuk ibunya, mempelajari bisnis sampai larut malam, menguatkan ayahnya yang ketakutan akan masa lalu. Jae-hyun selalu ada di sampingnya. Hubungan mereka semakin dalam meski banyak pihak ingin memisahkan mereka. Beberapa hari setelah menemukan dokumen misterius mengenai ibunya, Hana tidak bisa tidur. Pikiran itu terus menghantui setiap langkahnya. Dalam hatinya tumbuh dua hal yang bersinggungan, ketakutan dan tekad. Ayahnya semakin sering tampak gelisah, seperti seseorang yang menyembunyikan luka tua yang siap pecah kapan saja. "Ayah, apa ibu benar-benar meninggal karena kecelakaan?" Hana bertanya dengan suara gemetar. Dong-hun menatap lantai lama sekali, lalu menghela napas berat. "Ayah, tidak bisa menjawab itu sekarang, Hana." Hana menggigit bibirnya. "Kenapa? Tolong katakan yang sebenarnya." Dong-hun berdiri dan keluar tanpa menjawab.
Hana merasakan dadanya sesak. Ada sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang melebihi masalah warisan atau status. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya lagi. Hari berikutnya, rapat besar Han Global diadakan. Hana duduk di kursi direktur junior, dikelilingi para eksekutif yang menatapnya dengan dingin. Han Sujin, bibi tirinya, membuka rapat. Baiklah, kita mulai rapat dengan membahas isu terbesar minggu ini. Reputasi perusahaan jatuh karena berita tidak penting tentang gadis yang tiba-tiba mengaku pewaris. Seluruh ruangan menahan nafas. Hana mengepalkan tangan. Saya tidak mengaku apa-apa. Semua bukti hukum menunjukkan bahwa saya pewarisah. Minwoo mentertawakan, suaranya tajam. Bukti bisa dibuat, Hanasi. Hana menapaknya balik. Bukti juga bisa membuka siapa yang sebenarnya berbohong selama ini, termasuk kemungkinan ada tindak kriminal. Semua orang terdiam. Minwoo menegang, dan untuk pertama kalinya, Hana melihat ketakutan di mata mereka. Sujin memotong dengan sinis. Kau pikir kamu siapa? Hanya anak dari seorang pengumpul sampah. Seharusnya Hana merasa tersinggung, tapi justru dadanya terasa hangat. Ayahnya mungkin bukan konglomerat, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi ayahnya pria paling baik di dunia. Hana berdiri. Saya anak dari lelaki paling jujur yang pernah saya kenal, dan itu lebih membanggakan daripada masuk ke keluarga ini. Ruangan meledak dengan bisikan terkejut. Saat rapat selesai, Giant sudah menunggu di depan pintu ruang direksi. Semua eksekutif terkejut melihatnya. CEO Julian Group bukan orang yang mudah ditemui, apalagi tiba-tiba datang ke gedung perusahaan saingan. Giant berjalan mendekati Hana tanpa memperhatikan tatapan orang lain. Kau terluka? Giant berkata pelan. Hana menatap air sungai, matanya berkaca-kaca. Apa aku boleh takut? Apa aku boleh merasa tidak pantas? Hana? Ia menoleh. Tatapan Giant begitu lembut. Kebalikan dari sikap kerasnya terhadap dunia. Kau lebih kuat daripada siapapun yang aku kenal. Dan aku tidak ingin melihatmu menjalani ini sendirian. Kata sendirian membuat hati Hana bergetar. Jadi, kau akan tetap ada. Sampai kau menyuruhku pergi. Jawab Giant. Hana menggenggam tepi gaunnya. Aku tidak akan pernah menyuruhmu pergi. Malam itu dunia terasa hanya milik mereka berdua saja. Sementara itu, di rumah keluarga Han, Sujin dan Minwoo berkumpul dengan pengacara kotor mereka. Gadis itu semakin populer di media. Publik menyukainya, kata Minwoo jengkel. Tentu, rakyat jelata memang suka cerita Cinderella, sahut Sujin. Pengacara mereka membuka map merah. Saya sudah menelusuri. Ada saksi yang tahu tentang hubungan ayahnya dengan ibu Hana. Jika kita membuat kesaksian bahwa Hana bukan anak kandung mendiang putri Han, warisannya gugur. Sujin tersenyum puas. Bagus, hancurkan dia. Tapi ada yang mereka tidak tahu. Seseorang merekam percakapan itu dari balik pintu. Seseorang yang tidak mereka sangka. Hana pulang ke rumah sore itu, menemukan ayahnya duduk termenung di kursi plastik, menatap tangan keriputnya. Ayah, Hana, duduk sini. Hana duduk, hati berdebar. Ada yang ingin ayah ceritakan. Soal ibumu. Hana menahan nafas. Ibumu tidak meninggal dalam kecelakaan biasa. Dia diburu. Hana terkejut. Diburu? Oleh siapa? Dong-hun menggeleng. Ayah tidak tahu pasti. Tapi sebelum ia menghilang, ibumu menitipkan kamu ke ayah dan bilang aku harus membawamu jauh dari keluarga Han. Hana merasa tubuhnya dingin. Kenapa keluarga sendiri ingin menyakitiku? Bahkan ibu? Dong-hun menggenggam tangan Hana. Karena kau pewaris. Dan ibumu ingin menyelamatkanmu. Hana menunduk. Air mata jatuh. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Dong-hun menatapnya penuh penyesalan. Karena ayah takut akan kehilanganmu. Seperti kehilangan dia. Hana memeluk ayahnya erat. Dunia boleh memandang rendah mereka. Tapi kasih sayang ayahnya nyata. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah palsu dalam hidup Hana.
Hari berikutnya, Jae-hyun mendapat panggilan dari ayahnya, Kang Dae-jin, pemilik lama Julian Group yang kini tinggal di luar negeri. Jae-hyun, aku dengar rumor kau bersama gadis dari keluarga Han. Jae-hyun memejamkan mata. Rumor itu benar. Keluarga Han sangat berbahaya. Kalau kau dekat dengan pewaris mereka, kau bisa terseret. Aku tidak takut. Namun aku takut kehilangan perusahaan ini. Jae-hyun terdiam. Ayahnya adalah orang yang keras, dan ia selalu menganggap keluarga Han sebagai ancaman besar. Jae-hyun, jika kau teruskan hubungan itu, kau akan kehilangan dukungan dari Dewan. Tidak masalah. Aku tidak butuh mereka. Kau tidak paham kan? Kau bisa kehilangan posisi CEO. Jae-hyun menggenggam tangan. Kalau begitu, silakan ambil posisi itu. Ayahnya terdiam. Aku tidak akan meninggalkan Hana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jae-hyun mengawan keluarganya sendiri. Di kantor, seorang staf berbisik pada Hana. Direktur Seo, ada email anonim untuk Anda. Hana membukanya. Foto-foto, dokumen, rekaman suara. Semuanya mengenai rencana kotor Sujin dan Minwoo untuk menjatuhkannya. Dan si pengirim menulis, ini baru permulaan. Lindungi dirimu. Hana gemetar. Ada seseorang yang membantunya. Tapi siapa? Ia tidak tahu bahwa pengkhianat dari keluarga Han mulai bergerak di balik layar. Beberapa hari kemudian, Jae-hyun mengajak Hana makan malam di restoran kecil favoritnya. Tempat sederhana yang tidak banyak orang tahu. Hana tertawa melihat dekorasi lucu di dinding. Aku tidak menyangka, CEO sebesar kamu suka tempat seperti ini. Aku benci restoran mahal. Semuanya terlalu sempurna sampai rasanya palsu. Aku tahu perasaan itu. Kamu lebih suka apa? Sesuatu yang hangat, yang benar. Jae-hyun tersenyum kecil. Kau seperti itu, hangat dan benar. Hana tersipu. Saat mereka berjalan pulang, Jae-hyun tiba-tiba berhenti. Hana, jika suatu hari kamu merasa takut atau merasa seluruh dunia memusuhimu, datanglah padaku dulu. Kenapa? Karena aku ingin menjadi tempat pulangmu. Hana menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Pria ini bukan hanya melindunginya. Ia jatuh cinta. Dan Hana mungkin juga jatuh cinta. Keesokan harinya, ketika Hana keluar dari gedung kantor, sebuah mobil hitam melaju cepat ke arahnya. Hana terpaku. Hush! Mobil itu nyaris menabraknya sebelum membelok mendadak dan kabur. Hana jatuh duduk, napasnya terengah. Jae-hyun yang kebetulan datang dari arah lain langsung berlari memeluk Hana. Hana, kau tidak apa-apa? Aku hampir ditabrak. Jae-hyun menatap jalan dengan tatapan gelap. Ini bukan kecelakaan. Jae-hyun, aku takut. Jae-hyun memegang wajah Hana. Selama aku masih bernafas, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Tapi mereka tidak sadar. Dari jauh, seseorang memotret kejadian itu. Dan foto itu akan menjadi bom besar berikutnya untuk menghancurkan keduanya. Pagi berikutnya, seluruh Korea diguncangkan oleh sebuah foto yang tersebar di media sosial dan portal berita. Foto Jae-hyun memeluk Hana yang ketakutan tepat setelah percobaan tabrak lari. Judul artikel menyengat. CEO Julian Group terlibat skandal dengan pewaris baru Han Global? Apakah Jae-hyun sengaja membuat drama untuk menguasai Han Global? Hubungan mereka ancam kedua perusahaan. Komentar netizen beragam.
Mengapa CEO tampan jatuh cinta sama gadis sampah itu? Dia cuma cari harta, jelas. Kasihan Hana. Dia terlihat sangat ketakutan. Sepertinya ini bukan skandal. Ini percobaan pembunuhan. Hana membaca semuanya dengan tangan gemetar. Ayahnya bahkan membanting ponselnya sendiri saat melihat komentar kejam tentang putrinya. Hana, jangan baca itu. Dunia ini kejam. Hana berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. Ayah, tidak apa. Aku bisa hadapi. Tapi hatinya tidak sekuat kata-katanya. Di Julian Group, ruang rapat direksi mendidih. Para direktur berteriak. Anda menodai citra perusahaan. Publik mengira Anda memanfaatkan pewarisan global. Hubungan itu putuskan sekarang, atau kami meminta Anda mundur. Jae-hyun berdiri. Wajahnya tenang sekaligus sangat berbahaya. Jika kalian pikir aku akan melepaskan seseorang hanya karena tekanan publik, kalian tidak mengenalku. Direktur Kim memukul meja. Kau akan kehilangan posisi CEO. Jae-hyun menyilangkan tangan. Kalau itu harga yang harus kubayar untuk melindungi orang yang kuinginkan, silakan ambil jabatan itu. Ruangan terdiam. Belum pernah ada CEO yang berbicara seperti itu. Jae-hyun melanjutkan. Aku tidak membutuhkan jabatan untuk mempertahankan seseorang. Tapi kalian membutuhkan aku untuk mempertahankan perusahaan. Para direktur saling pandang, karena itu benar. Julian Group bisa runtuh tanpa Jae-hyun. Dengan penuh kekesalan mereka mundur. Namun masalah tidak selesai. Sore itu, ketika Jae-hyun datang ke rumah Hana, ia disambut dengan pukulan keras dari Dong-hun. Buk! Jae-hyun terhuyung. Hana jengit. Ayah, apa yang kau lakukan? Dong-hun menatap Jae-hyun penuh amarah dan air mata. Kau pikir hidup kami ini drama romantis? Kau pikir Hana bisa menahan semua tekanan ini? Dia bukan kamu. Hana memegang lengan ayahnya. Ayah, hentikan. Jae-hyun tidak bermaksud buruk. Kau membuatnya dalam bahaya. Kau membuat orang mengejarnya. Dan sekarang seluruh negeri membicarakan anakku seperti dia sampah. Suara Dong-hun pecah. Tangannya gemetar. Jae-hyun menunduk, menahan rasa sakit. Bukan pada pipinya, tetapi pada hatinya. Pak, pukulan itu pantas saya terima. Tapi tolong percaya, saya tidak akan membiarkan Hana terluka lagi. Dong-hun menatapnya lama. Ada kesedihan tua di mata pria itu. Sedih karena ia kehilangan cinta dulu, dan takut anaknya akan kehilangan cinta lagi. Jika kau menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. Jae-hyun menunduk hormat. Saya berjanji. Hana melihat keduanya. Hatinya teraduk. Di gedung Han Global, Sujin mendapat kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya, rekaman suara yang memperdengarkan Min-woo memerintahkan seseorang untuk menabrak Hana. Sujin berteriak marah. Min-woo, kau bodoh. Kenapa kau lakukan ini tanpa izinku? Min-woo pucat. Itu bukan aku. Ada yang menjebak. Sujin memukul meja. Seseorang sedang memainkan kita. Ada seseorang di dalam keluarga Han yang menentang mereka. Dan mereka belum tahu siapa. Di kamar kecilnya, Hana memeluk lutut sambil menatap dinding kosong. Komentar publik, ancaman pembunuhan, keluarga Han yang membencinya, perusahaan Jae-hyun yang terancam karenanya, ayahnya yang semakin tertekan, dan kenyataan bahwa ibunya mungkin dibunuh. Semua itu menumpuk seperti batu raksasa di atas dadanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dari Jae-hyun. Aku di luar. Boleh bertemu sebentar? Hana menghapus air mata dan keluar. Jae-hyun berdiri menunggu dengan payung kecil. Saat melihat wajah Hana yang bengkak karena menangis, matanya langsung melembut. Kemarilah. Hana langsung tenggelam dalam pelukannya. Ia menangis sepuasnya.
memukul dada Jae-hyun berkali-kali. Kenapa hidupku begini? Kenapa semua orang membenciku? Apa salahku? Jae-hyun memeguknya semakin erat. Tidak apa-apa. Kau boleh menangis. Biarkan aku yang menanggung sisanya. Hana menggigil dalam pelukannya. Hanya dengan berada di sana, Jae-hyun membuat dunia terasa tidak terlalu mengerikan. Beberapa hari kemudian, seseorang kembali mengirimkan paket kepada Hana. Di dalamnya, sebuah USB, surat bertuliskan, "Percaya dirimu, ibumu tidak mati sia-sia." Hana menggigil saat membuka file itu. Isinya adalah rekaman CCTV lama, data medis rahasia, dan catatan investigasi pribadi ibunya. Hana menutup mulutnya, wajahnya pucat. Ini pembunuhan. Ibu dibuang dari tangga. Ini bukan kecelakaan. Rasa mual muncul. Tangannya dingin. Ia menelpon Jae-hyun dengan suara bergetar. Jae-hyun, tolong datang. Aku menemukan sesuatu. Jae-hyun datang secepat mungkin, memeluk Hana dan memeriksa data itu. Tatapan matanya berubah gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Ini sudah lama tersimpan. Seseorang berusaha menutupi semua ini. Apa yang harus kulakukan? Kita lawan mereka, Hana. Mulai sekarang, kita cari siapa pembunuh ibumu. Hana dipanggil oleh kakeknya, Han Tae-suk, pria tua yang menjadi pemilik besar Han Global. Kakinya lemah ketika masuk ke ruangan itu. Kakeknya duduk di kursi roda, wajahnya keras tapi lelah. Hana, kakek, suara lelaki tua itu pecah. Maafkan aku, karena gagal melindungi ibumu. Hana menutup mulutnya, hatinya retak. Kakek, apakah benar? Ada yang membunuh ibu? Tae-suk memejamkan mata. Benar. Hana terdiam. Dadanya sesak. Dan itu seseorang dari keluarga kita. Air mata Hana jatuh. Kenapa? Kenapa keluarga sendiri? Kakeknya gemetar. Karena warisan. Karena kekuasaan. Karena ibumu adalah pewaris utama, dan kau adalah penggantinya. Hana memandang kakeknya tanpa suara. Hana, tolong bertahan. Kakek sudah tua. Tapi kau bisa menjadi pewaris yang benar. Hana mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia ingin memperjuangkan posisi itu. Bukan demi kekayaan, tapi demi ibunya. Di Julian Group, rapat darurat dilakukan. Direktur utama berdiri dan mengumumkan, karena skandal yang melibatkan CEO, investor menarik dana, saham jatuh drastis. Para direksi menatap Jae-hyun. Mulai hari ini, Anda dinonaktifkan sementara dari posisi CEO hingga penyelidikan selesai. Seluruh ruangan menghela nafas. Jae-hyun menerima keputusan itu tanpa ekspresi. Namun setelah keluar dari ruangan itu, ia menatap gedung megah itu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyesal." Ketika Hana mendengar kabar Jae-hyun kehilangan jabatannya karena dirinya, ia langsung berlari ke apartemen Jae-hyun. Ia mengetuk pintu berkali-kali. "Jae-hyun, tolong buka. Aku tahu kau di dalam." Pintu terbuka. Jae-hyun terlihat berusaha tersenyum, tapi matanya lelah. Hana menatapnya marah. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" "Itu tidak penting." "Itu penting bagiku." Hana memukul dadanya. "Kau kehilangan jabatan karena aku. Karena aku. Kenapa kau membiarkan itu terjadi?" Jae-hyun memegang tangannya. "Karena kau lebih berharga daripada jabatan itu." Hana berhenti bergerak. Matanya berkaca-kaca. "Jangan lakukan itu. Jangan mengorbankan dirimu untukku." Jae-hyun menatapnya sangat lembut. "Aku tidak mengorbankan diriku. Aku memilih kau." Hana tidak bisa menahan air matanya lagi. Di tengah kekacauan itu, Hana bangkit. Ia kembali ke Han Global dengan kepala tegak. Ia membawa semua bukti kematian ibunya. Ia membawa dukungan dari kakeknya. Ia membawa keberanian baru yang ia dapat dari Jae-hyun. Dalam rapat khusus, ia berdiri dan berkata, "Saya, CEO Hana, memutuskan untuk menerima posisi pewaris Han Global. Dan mulai hari ini, saya akan mengungkap siapa yang membunuh ibu saya.
Ruangan ribut. Minwoo pucat. Sujin gelisah. Semua orang menatap satu sama lain. Dan perang resmi dimulai. Pagi itu gedung Han Global bagaikan sarang lebah yang terusik. Para karyawan saling berbisik, mengamati layar berita yang menampilkan wajah Hana. Pewaris baru itu. Gadis pemulung itu. Dia manis sih, tapi apa dia bisa memimpin perusahaan sebesar ini? Dia bukan pemulung, dia cuma hidup sederhana. Tetap saja, keluarganya kacau. Hana berjalan melewati mereka dengan langkah tegar. Di dalam hatinya, ia menahan gemuruh ketakutan. Tapi ia ingat kata-kata Jae-hen. Kalau kau takut, genggam tanganku dalam pikiranmu. Saat menginjak lift utama, ia menghela nafas dalam. Hari ini, ia akan menghadiri rapat pewaris untuk pertama kalinya. Hari ini, ia tidak lagi Hana si pengumpul sampah. Ia adalah Seo Hana, pewaris Han Global. Di ruang rapat keluarga, duduklah 4 orang. Han Tae-sak, kakeknya pemilik Han Global. Sujin, bibi tirinya yang ambisius. Minwoo, putra Sujin. Dan seorang paman jauh yang selalu netral. Saat Hana masuk, Sujin tersenyum manis. Senyum yang menusuk seperti pisau. Oh, kau datang juga. Kupikir kau akan kabur karena takut. Hana duduk dengan tenang. Minwoo menyeringih. Serius mau jadi pewaris? Kau bahkan tak kuliah. Hana menatapnya dingin. Pendidikan bisa kupelajari. Tapi karakter, tidak semua orang punya. Senjata verbal itu tepat mengenai Minwoo. Kakeknya batuk, memulai rapat. Hana akan mulai dilatih untuk posisi keluarga. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus dibahas. Tiba-tiba, Sujin meletakkan setumpuk kertas ke meja. Kami juga punya bukti bahwa Hana tidak layak menjadi pewaris. Silahkan lihat. Berlembar-lembar dokumen. Foto Hana memungut sampah. Foto rumah kecil mereka. Foto ayahnya bekerja di tempat pembuangan. Laporan tentang status ekonomi mereka. Dan artikel tentang skandal Hana dan Jae-hen. Sujin menatapnya dengan kemenangan. Bagaimana? Masih mau duduk di meja keluarga? Hana memandang tumpukan kertas itu. Lalu tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengumpulkan semua itu. Sekarang semua orang bisa melihat bagaimana aku bertahan. Ruang rapat hening. Dan mengenai skandal, itu bukan aibku. Itu bukti bahwa ada yang mencoba membunuhku. Sujin terdiam. Hana mengambil USB berisi bukti kematian ibunya, meletakkannya di meja. Ini bukti ibu meninggal bukan kecelakaan. Saya akan menyerahkannya ke kepolisian. Semua wajah langsung berubah tegang. Tae-sek menatapnya bangga. Setelah rapat bubar, Sujin menarik Minwoo ke lorong. Kau bodoh. Kau pikir kau bisa melawan dia dengan trik murahan? Ibu, kenapa malah menyalahkan aku? Kau yang bilang Hana harus dihancurkan. Aku tidak suruh kau mengirim orang untuk menabraknya. Minwoo menggelengkerhi. Ibu, itu bukan aku. Seseorang sengaja menjebakku. Sujin berhenti. Benarkah? Ada pihak ketiga di dalam keluarga? Seseorang yang lebih berbahaya. Sementara itu, Jae-hen menyendiri di apartemennya setelah dicopot dari posisi CEO. Ia berdiri di depan jendela menatap kota yang selalu ia kuasai. Kini terasa jauh dari genggamannya. Ponselnya bergetar. Dari sekretarisnya. Direksi mempertimbangkan untuk memecat Anda permanen. Jae-hen mengekal tangan. Namun di detik berikutnya, ia menerima pesan dari Hana. Hari ini aku berhasil menghadapi keluargaku. Aku ingin kau tahu itu. Jae-hen senyum sedikit. Bagus, aku tahu kau bisa. Karena aku ingat katamu. Yang mana? Genggam tanganmu dalam pikiranku. Jae-hen menatap layar ponsel lama-lama. Senyumnya kembali meski hanya samar. Aku selalu ada di sana. Sore itu ayah Hana menerima panggilan misterius. Jika kau ingin tahu siapa yang membunuh istrimu, temui aku di tempat pembuangan lama. Dong-hun langsung bergegas.
Ia berjalan melewati gunungan sampah yang dulu menjadi tempat kerjanya. Aroma busuk menusuk hidungnya. Aroma yang sudah mendarah daging dalam hidupnya. Seseorang berdiri menunggunya. Siluet tubuh tinggi dengan topi dan masker hitam. "Kau siapa?" Orang itu melemparkan sebuah amplop ke tanah. "Buka itu, dan jangan percaya siapapun di keluarga Han." Dong-hun mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. "Kenapa kau membantu kami?" Karena dia, orang itu menatap Hana dalam suatu foto di amplop itu. Tidak pantas hidup seperti ini lagi. Dong-hun langsung curiga. "Siapa kau sebenarnya?" Orang itu tidak menjawab dan pergi begitu saja. Dong-hun membuka amplop itu. Isinya membuat tubuhnya bergemetar hebat. Foto-foto ibunya Hana sebelum kematian dan foto seseorang yang mendorongnya dari tangga. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi bentuk tubuhnya, Dong-hun menghela nafas dengan rasa syok. Tidak mungkin, dia, mustahil. Saat Hana pulang, ayahnya terlihat sangat pucat. Ayah kenapa? Apa yang terjadi?" Dong-hun memegang bahu Hana dengan tangan gemetar. "Hana, kau harus hati-hati." Ayah melihat apa?" Dong-hun menelan ludah. "Ayah menemukan bukti baru. Tentang ibumu." Hana menegangkan tubuh. "Bukti apa?" "Hana," Dong-hun menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Orang yang mendorong ibumu, mungkin seseorang yang sangat dekat denganmu." Hana mundur selangkah. Tidak mungkin." Tubuhnya goyah. Siapapun itu, jika ia adalah orang yang dekat dengan Hana, maka perang baru saja berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, kakeknya memanggil Hana ke rumah besar Han. Saat Hana masuk, ia melihat kakeknya meneteskan air mata. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Kakek kenapa?" Taesek menggenggam tangan Hana. "Ada hal yang harus kau tahu sebelum semuanya terlambat." Tentang apa, Kek? Taesuk terisak pelan. Tentang ibumu, dan tentang siapa musuh sebenarnya. Nafas Hana tertahan. Kau harus tahu bahwa pembunuh ibumu bukan hanya satu orang. Seseorang mengamati rumah besar Han dari kejauhan. Ia tersenyum tipis sambil memutar cincin di jarinya. Akhirnya, permainan akan dimulai. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu berjalan pergi sebelum kamera keamanan mendeteksinya. Di Julian Group, beberapa direktur bertemu dengan Jae-hyun. "Anda dilarang berada dekat Seo Hana. Apa alasan kalian?" "Karena hubungan Anda dengan pewaris Han Global bisa memicu konflik kepentingan. Dan karena seseorang melaporkan Anda melakukan intimidasi pada keluarga Han." Jae-hyun terkejut. "Apa? Siapa yang mengatakan itu?" "Tidak bisa disebutkan, tapi Anda harus patuh." Jae-hyun mengepalkan tangan. Ada seseorang yang ingin memisahkan mereka. Di malam itu, Hana berdiri di jembatan kecil dekat rumahnya, menatap lampu kota. Semua terasa berat. Warisan, keluarga yang memusuhinya, kematian ibu, ayah yang ketakutan, dan Jae-hyun yang kehilangan jabatannya. Ia menutup mata. Angin dingin malam menggigit kulitnya. "Ibu, apa yang harus kulakukan?" Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dari nomor tak dikenal. "Jika kau ingin tahu siapa pembunuh ibumu, datanglah sendiri. Jangan ajak siapapun." Hana menggigit bibir. Ia tahu ini bisa berbahaya. Tapi ia juga tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan menemukan kebenaran. Ia mengambil mantel dan berjalan ke kegelapan. Tak menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya dari jauh. Hana mengikuti lokasi misterius itu. Ia tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bangunan kayu lapuk yang setengah runtuh. Angin malam menderu, membuat pintu kayu berderit pelan. Hana menelan ludah. "Halo, ada orang?" Lampu gantung tua tiba-tiba menyala. Seseorang berdiri di sudut ruangan, wajahnya tertutup masker hitam. "Kau datang sendiri, berani, seperti ibumu. Siapa kau?" Seseorang yang ingin kebenaran terungkap. Orang itu melemparkan map tebal ke meja berdebu. Hana membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya,
laporan autopsi asli, transkrip telepon yang dihapus, bukti transfer uang, dan foto seseorang. Seseorang yang Hana kenal sangat baik. Hana terengah-engah. Tidak, ini tidak mungkin. Orang itu mendekat sedikit. Percayalah, foto itu tidak bohong. Ibumu dibunuh oleh... Sebelum ia sempat melanjutkan, prak! Seseorang menendang pintu. Orang bermasker itu mendorong Hana ke arah pintu belakang. Cepat pergi, sudah terlambat. Tapi, kalau kau tinggal di sini, kau akan mati. Orang itu menyeret Hana keluar melalui pintu kecil di belakang gudang. Saat Hana keluar, ia mendengar suara benturan keras di belakang. Dan kemudian hening. Sementara itu Jae-hyun panik. Ia sudah menelepon Hana berpuluh kali, tapi tidak tersambung. Saat ia membuka pesan terakhir Hana dan melihat lokasi GPS yang hilang di pinggir kota, dadanya langsung berdegup cepat. Hana, jangan bilang kau pergi sendiri. Mengabaikan perintah direksi, ia mengambil mobilnya dan melaju secepat mungkin. Setelah beberapa menit, ia melihat Hana berlari tersengal keluar dari kawasan gudang. Tubuhnya bergemetar, wajahnya pucat. Jae-hyun keluar dari mobil dan langsung memeluk Hana. Hana, apa yang terjadi? Kau kenapa? Hana menggenggam bajunya erat-erat, menahan tangis. Jae-hyun, aku hampir mati. Seseorang ada di dalam dan dia tahu tentang ibu. Tenang, aku di sini. Kau selamat sekarang. Jae-hyun memeriksa gudang, tapi orang bermasker itu sudah hilang. Di rumahan, Hana dan Jae-hyun memeriksa foto yang diberikan orang misterius itu. Foto itu jelas menunjukkan seseorang mendorong ibunya jatuh dari tangga rumah besar Han bertahun-tahun lalu. Orang dalam foto itu adalah Sujin. Hana merasa seluruh tubuhnya membeku. Aku tidak percaya. Ayahnya, Dong-hun, memukul meja keras-keras. Wanita itu, aku sudah curiga sejak dulu. Jae-hyun mengerutkan kening. Ini bukan kejutan besar. Tapi aku yakin Sujin tidak bekerja sendiri. Ayah Hana mengangguk. Benar, aku bertemu seseorang kemarin. Dan dia bilang ada lebih dari satu pelaku. Hana menunduk, mencoba menelan kenyataan pahit ini. Ibu dibunuh karena aku calon pewaris? Jae-hyun bergenggam tangannya. Bukan salahmu. Mereka yang rakus. Hana menemui kakeknya untuk mengkonfirmasi. Tae-suk menutup mata lama sekali. Kemudian ia berkata pelan. Ya, Sujin itu memang salah satu tersangka. Tapi bukan hanya dia. Siapa lagi, Kek? Tae-suk memandang Hana dengan mata penuh luka. Seseorang yang kau percayai lebih dari siapapun adalah otak utama. Hana menatap kakeknya tanpa bisa bernafas. Siapa yang ia percaya? Ayahnya? Tidak mungkin. Kakeknya? Ia terlalu tua dan tidak punya alasan. Lalu, mendadak sebuah bayangan muncul di pikiran Hana. Seseorang yang selama ini selalu tampak berjaga-jaga. Seseorang yang pertama kali tahu ibunya hamil. Seseorang yang punya akses ke semua ruangan rumahan. Kakek? Jangan bilang. Tae-suk mengangguk perlahan. Ya, seseorang itu adalah pamannya. Hana menutup mulutnya. Sosok paman yang selama ini terlihat paling netral, ternyata selama ini mengincar keluarga mereka. Rekening rahasia Paman Hana, catatan panggilan dengan Sujin, bukti adanya pertemuan rahasia sebelum Ibu Hana meninggal. Jadi mereka berdua bekerja sama, gumamnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ada aliran dana masuk ke rekening Paman dari akun tak dikenal. Jae-hyun memperbesar data itu. Tidak mungkin. Kode bank ini, itu adalah akun perusahaan asing yang terhubung dengan investornya sendiri di Julian Group. Artinya, ada seseorang di luar keluarga Han yang juga ingin Hana mati. Hana langsung mendatangi Sujin. Saat pintu dibuka, Sujin tersenyum manis. Oh, Hana, ada apa? Hana membanting foto ke meja. Berhenti pura-pura. Sujin menatap foto itu.
Wajahnya pucat sepersekian detik sebelum ia tersenyum lagi. Oh, jadi akhirnya kau menemukan ini. Kau membunuh ibuku? Kenapa? Sujin berjalan memutari meja, mendekat perlahan. Karena ibumu terlalu naif. Dan karena dia akan membuat putrinya, yakni kau, mengambil semua warisan. Hana mengepal tangan. Kau, monster. Sebut saja aku realistis. Hana ingin menamparnya, tapi Sujin berbisik. Aku tidak bekerja sendirian. Dan orang yang bekerja bersamaku ada di dekatmu sekarang. Hana terkejut. Siapa? Sujin tersenyum licik. Cari tahu sendiri. Dalam perjalanan pulang, mobil Jaehyun diserempet oleh truk besar. Brak! Mobilnya terbanting ke pembatas jalan. Dia menekan rem sekuat tenaga, tetapi truk itu kembali melaju ke arahnya. Sial, ini bukan kecelakaan. Jaehyun melompat keluar dari mobil dan berlari ke sisi jalan. Truk itu hampir menabraknya sebelum berbelok dan kabur. Jaehyun terengah-engah. Ini bukan serangan acak. Ada seseorang yang ingin membunuhnya. Dan dia tahu alasan utamanya. Karena ia melindungi Hana. Malam itu, Jaehyun datang ke rumah Hana dengan wajah terluka. Hana tersentak. Jaehyun, apa yang terjadi? Wajahmu. Aku baik-baik saja. Tapi kita punya masalah besar. Masalah apa? Jaehyun menatap Hana lama. Orang yang membiayai pamanmu dan Sujin adalah seseorang dari luar negeri tapi punya hubungan langsung dengan ibumu. Hana bingung. Hubungan? Maksudmu keluarga? Jaehyun mengangguk perlahan. Ya, orang itu adalah saudara jauh ibumu. Hana tertegun. Kenapa? Kenapa ia ingin ibu mati? Karena ibumu satu-satunya pewaris sah dari nenekmu. Dan jika ibumu hilang, warisan itu otomatis kembali ke saudara lainnya. Hana memegang kepalanya. Ini semua karena uang. Ibu mati hanya karena itu. Air matanya jatuh. Jaehyun memeluknya erat. Aku janji, ini akan segera berakhir. Hana mendapat pesan dari kakeknya. Besok kita kumpulkan semua pihak. Aku akan buka seluruh kebenaran. Keesokan harinya, seluruh keluarga Han termasuk Sujin, Minwoo dan paman berkumpul di aula besar. Jaehyun duduk di samping Hana sebagai pelindung. Taesok membuka rapat dengan suara tegas. Hari ini bukan tentang warisan. Ini tentang pembunuhan putriku. Semua terdiam. Kakeknya menatap paman. Kau bekerja dengan Sujin. Benar? Tuduhan apa ini? Jangan bohong. Aku punya bukti. Taesek melemparkan berkas ke meja. Paman terdiam. Sujin bangkit. Aku tidak pernah. Kau juga tidak bisa kabur, kata Jaehyun tajam. Ia memperlihatkan data penyelidikannya. Minwoo pucat seperti kertas. Lalu Taesak berkata, dan dalang utamanya adalah saudara jauh Ibu Hana yang kini sudah ditangkap di bandara. Semua orang terbelalak. Hana menutup mulutnya. Setelah bukti-bukti itu dipaparkan, paman ditangkap polisi, Sujin mencoba kabur namun digadalkan, Minwoo meratap ketakutan, dan seluruh keluarga resmi kehilangan hak waris. Kakeknya memegang tangan Hana. Sekarang kau bebas. Bebas dari dosa-dosa mereka. Hana menangis dalam pelukan kakeknya. Beberapa hari kemudian, Jaehyun datang ke rumah Hana dengan setangkai bunga kecil. Kau datang. Tentu. Jaehyun tersenyum lembut. Sekarang semua sudah selesai? Apa kau siap menjalani hidup baru? Hana memandangnya tersenyum kecil. Denganmu,
Aku siap menghadapi apapun. Jaehyun mendekat dan memegang kedua pipinya. Aku jatuh cinta padamu bukan karena siapa kau sekarang, tapi karena siapa kau sejak awal. Hana memejamkan mata saat Jaehyun mengecup kenainya. Di kejauhan, ayahnya tersenyum sambil mengelap air mata haru. Hana akhirnya bebas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya bukan lagi tragedi, tetapi awal dari sebuah kebahagiaan.